Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allama bayan wa zayyanahu bil aqli wa syarafahu bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi amarna bil birri wal ihsan wa nahana 'anil fusuqi wal isyan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil bayyinati minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal ifah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'il hasanati wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala dan anugerah nikmat dan karunia pada kita terus pertama kali adalah nikmat iman dan Islam yang mendorong kita pada hari ini berada di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Karena takwa adalah zat bekal yang harus kita pegang kemanapun kita berada. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman takwa kita kepadanya sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kisahnya kepada kita sehingga kita menjadi orang mukmin yang patut taat kepada beliau. Beliau adalah teladan kita yang harus kita pegang teguh apa yang dia sampaikan dan mudah-mudahan kita akan mendapat sahabat semua. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun, yaitu bulan Desember yang beberapa hari lagi kita menghadapi tahun baru, tahun 2025. Bagaimana sikap kita adalah kita harus optimis dengan berpegang teguh, berpedoman kepada apa yang kita lakukan di tahun yang lalu. Manakala ada hal-hal yang kurang berkenan, mana ada hal-hal kekeliruan, kehilapan, maka kita pada tahun mendatang kita harus hindari. Kita bersiap-siap menghadapi tahun yang baru. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bermuhasabah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan tahun ke tahun. Bermuhasabah, berintrospeksi, mengevaluasi diri kita, apa yang kita telah kerjakan di masa lalu. Manakala banyak yang tidak baik, banyak yang keliru, banyak kegelapan, maka kita harus memperbaiki. Manakala sudah baik, maka kita
tingkatkan kebaikannya. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang dia telah kerjakan untuk masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencapai apa yang kita kerjakan. Begitulah, semakin tambah usia kita, semakin baik amalia kita dan dia sempurna. Itulah termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang panjangan Allah umurnya dan baik amalnya, sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Oleh karena itu, di tahun yang akan datang ini, apa yang kita harus kerjakan sebagai muslim, bukan saja mengutamakan dunia, tapi lebih penting lagi akhirat. Maka jadikan dua-duanya ini seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wa la tasrif fasada fil ardh wa la innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah, tuntutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau tentang kehidupan akhirat. Jangan kau lupa nasibmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kalian, dan janganlah berbuat dosa dan juga karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berusaha. Begitu juga Rasulullah SAW menegaskan, laisa bi khaiриkum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la yamliku dunyahu hatta yusiba bihi jami'an baina dunya balagh li akhirah wa la takun kana al-nas. Bukanlah di antara kamu orang-orang yang baik, orang yang meninggal dunia untuk akhiratnya atau meninggal akhirat untuk dunianya. Jadi kan berseimbang. Karena sesungguhnya dunia adalah jalan untuk akhirat. Jangan kalian menjadi beban bagi orang lain, bagi manusia. Jadi bagaimana kita hadapi? Yang pertama adalah kita harus berpilau kepada apa yang masa yang lalu yang kita telah kerjakan. Apakah banyak amalia-amalia kita yang kurang atau hilaf kita, baik yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang berhubungan kepada manusia, kita perbaiki. Kita jadikan jalan yang akan datang itu adalah jalan kebaikan untuk kita. Dan kita dorong diri kita untuk menjadi orang yang takwa dan juga kita saling menghormati. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda dalam hadis At-Tirmidzi, ittaqillah haitsu kunta wa bil hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa bi sayyidil hasanat wa iringilah keburukan itu dengan kebaikan, karena keburukan akan dihilangi dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berperilakulah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala dalam masa yang lalu kita banyak mempunyai kegagalan atau kekeliruan
maka kita harus cari jalan apa yang diubah kita gagal, dan cari cara supaya di tahun mendatang kita tidak gagal dan berhasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita untuk mengarungi cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Quran ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fantasilu fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Bertebaran kamu di muka bumi ini dan carilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyaklah mengisi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kamu mencari mendapatkan keuntungan. Jangan sampai kegagalan kita ini menjadi orang yang putus asa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berpuasa, berputus asa. Ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu birruhila innahu la yasulu birruhila ila al-qawmil kafir. Janganlah kalian putus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang kafir. Alhamdulillah maqbulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita dari mulai kita pagi sampai malam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Siapa orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang dihadapi kehidupan ini. Inilah perkara takwa. Dan yang ketiga adalah perbanyaklah bersyukur. Manakala tahun yang lalu kita berhasil, baik tentang dunia maupun akhirat, jangan sampai di masa datang kita menjadi orang yang sombong, orang yang pelit. Ingatlah, Allah mengingat kita bagi orang-orang yang tidak bersyukur pada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan padanya, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi lasadid. Seandainya kalian bersyukur dan nikmatku, aku akan tambahkan. Manakala kalian kufuri, maka nyata azab sangat. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas, maka tahulah kita bagaimana kita menghadapi hari demi hari, minggu demi minggu, dan tahun demi tahun. Maka jadikanlah tahun yang datang adalah tahun perubahan bagi kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah lagi sesuatu tahun kecuali Dia sendiri yang mengubahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah dari suatu kaum kecuali mereka sendiri yang bisa merubahnya. Dengan kuat iman dan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita dari kaum muslimin. Maka jadikanlah tahun 2025 tahun perubahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita negeri yang balun thayyibah wa ghafur, di mana kita amat sejahtera. Demikianlah khutbah yang ini belum ada manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amara bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bil uluhiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabil gharar mattasal ainu bin nazar wa uzubil khabar min hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wa lahu amma naha anhu wa azar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amara bi amri balaghi bi sabbi wa sanna bi malaikati musabbi bi kulli. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم صل على المسلمين في كل مكان وفي كل بلاد خصوصا في فلسطين. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا وكذلك كل المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضل ربكم ولذكر الله أكبر.